hukum tarik-menarik itu hanya menyalin apa yang kita ungkapkan. Sekali lagi, hukum tarik-menarik itu hanya menyalin saja. Kalau menyalin itu kan berarti hanya memindahkan, ya. Jadi persis ya, hukum tarik-menarik itu kalau diumpamakan seperti ini, seperti ya mesin fotokopi lah, ya, mesin fotokopi. Bahkan mesin fotokopi itu ya bahayanya kan, kalau kita punya satu lembar yang asli kan bisa dikopi 100 kali. Bahaya kan? Nah, bayangkan ya, kalau kita selalu negatif ya, mungkin negatif 1 bisa terjadi diduplikasi jadi 100 kali yang negatif ya. Sangat berbahaya. Makanya kan hukum tarik-menarik itu ya hanya menyalin aja, menyalin apapun yang kita ungkapkan. Jadi kan hanya menyalin apa adanya. Jadi apa yang kita ungkapkan ya itu yang akan kita terima. Makanya ada kata-kata bijak ya, iman itu adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasannya iman apa itu? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Iman adalah meyakini yang belum kita lihat. Balasan iman apa? Melihat apa yang kita yakini itu. Ya, makanya kalau di Quran dikatakan man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'aj. Barang siapa yang berharap ingin ketemu dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti akan datang. Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Ya. Jadi kalau kita yakin ya, meyakini yang belum kita lihat, maka suatu saat balasan dari iman apa? Kita melihat apa yang kita yakini itu. Itu luar biasa ya. Nah, jadi imajinasi adalah awal penciptaan para sahabat. Kita membayangkan apa yang kita dambakan, kita menginginkan apa yang kita bayangkan, dan akhirnya kita menciptakan apa yang kita inginkan. Dengarkan kata-kata saya. Imajinasi adalah awal penciptaan. Proses yang pertama adalah membayangkan apa yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan apa yang kita bayangkan itu. Jadi pertama membayangkan yang kita dambakan. Yang kedua, menginginkan yang kita bayangkan itu. Kita harus menginginkannya yang kita bayangkan itu. Dan yang ketiga, menciptakan apa yang kita inginkan. Bagaimana menciptakan tadi ya? Menciptakan prosesnya adalah membayangkan, kemudian merasakan dan menerima. Nah, 3 fase itu sudah saya ungkapkan. Jadi kalau para sahabat belum mengerti, nanti ulang-ulang ya untuk memahaminya. Dan kemudian coba praktek. Karena apa? Yang kita bicarakan ini kan hidup yang menakjubkan. Dan hidup yang menakjubkan adalah dambaan setiap orang. Ya, kenapa saya bagikan ini kepada para sahabat, rahasia ini? Karena apa ya? Saya tentu saja sangat bahagia kalau banyak orang yang terinspirasi dengan ini dan berubah nasibnya ya menjadi lebih baik. Baik ya para sahabat. Ada hukum alam yang perlu dicermati oleh kita, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Makanya kan ada orang yang sering bergurau. Sebetulnya yang bagus itu bukan terima kasih. Bukan terima kasih, tetapi kasih terima. Jadi kasih dulu baru menerima. Ya. Bukan menerima baru memberi, tapi memberi dulu baru menerima, ya. Ya. Oke. Jadi saya beri judulnya ini di subjudul ini adalah memberi dan menerima. Bukan menerima dan memberi ya, memberi dan menerima. Jadi memberi dulu baru menerima. Nah, hukum tarik menarik ya, itu berbicara apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Sekali lagi ya, hukum tarik menarik menyatakan apapun yang kita berikan itu yang akan kita terima. Hukum tarik menarik itu seperti cermin. Tahu cermin ya? Cermin itu memantulkan sinar. Jadi kalau ini ada benda, di sini ada cermin ya, saya gambar ya. Ini cermin seperti ini ya. Kalau ini ada cermin nih, cermin. Bagian belakangnya ini, bagian belakangnya. Ini kan bagian mukanya ini ya. Bagian mukanya. Makanya cermin itu kan bagian mukanya halus sekali. Nah, jadi kalau di sini ada benda nih, ada benda, ada orang berdiri ya. Maka di sini akan ada bayangannya, di sebelah sini ada bayangannya. Ada bayangan di sini. Dengan jarak benda, artinya jarak dari benda ke cermin sama jarak dari benda ke bayangan. Nah, kenapa terbentuk bayangan? Sebetulnya karena apa? Ya. Taruhlah di sini ada sinar, dari sini ya, dari kepala ini ada sinar yang datang ke sini. Sinar datang ke sini. Ini satu titik aja, misalkan mata, ya. Sinar datang ke sini, karena cermin itu halus, maka
berlaku hukum Snellius. Jadi sinar datang dengan sinar pantul itu berada dalam satu bidang. Di mana sudut datang sama sudut pantul. Jadi kalau ini sudut datangnya, maka ya sebut saja sudut datangnya adalah 20 derajat, maka sudut pantulnya juga akan 20 derajat ke sini. Ya kan 20 derajat. Itu sifat cermin. Nah, makanya ya ini kalau diperpanjang ke sini ya, sinar pantulnya itu akan membentuk bayangan. Jadi cermin itu adalah semua sinar yang datang dipantulkan. Jadi semua yang kita berikan kepada alam, yang diberikan pada semesta, itu akan dipantulkan pada diri kita sendiri. Maaf ya, kalau kita memberikan kebencian, maka kita akan dibenci. Kalau kita memberikan kasih sayang, kita juga akan mendapatkan cinta. Kita akan mendapatkan persis seperti yang kita berikan. Jadi kalau ini mendatangkan sinar ke sini akan dipantulkan. Dan akan dipantulkan pada orang ini juga. Itu sifat cermin yang pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, perhatikan ya. Jadi hukum tarik menarik itu seperti cermin. Yang kedua seperti gema ya. Kalau saya bicara berarti gelombang mekanik dari mulut saya ke dinding sana, maka oleh dinding kan dipantulkan ke sini. Itu gema. Jadi dinding itu hanya memantulkan apa yang kita berikan. Yang kita berikan akan dipantulkan pada kita sendiri. Makanya hati-hati para sahabat, ya, kalau kita menebarkan kebencian, maka suatu saat kita juga akan menebar kebencian yang sama yang kita tebarkan. Hati-hati. Makanya daripada begitu lebih bagus kita menebarkan cinta kasih ya. Oke. Nah, yang paling berbahaya hukum tarik menarik itu seperti mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi itu aslinya cuma 1, kan bisa diperbanyak jadi 100, bisa 1000, bisa 1.000.000. Coba ya, 1 halaman ijazah kita yang asli bisa nggak dibuat jadi 1000 kopinya? Bisa kan? 2000, 3000. Nah, yang paling berbahaya itu ya aslinya cuma 1 tapi bisa diduplikasi. Nah, bahayanya kalau kita sudah menduplikasi. Nah, duplikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita akan terjebak dalam lingkaran lingkaran yang negatif terus-menerus. Makanya yang disebut dengan duplikasi di sini adalah kita akan didatangi hal yang tidak kita inginkan bertubi-tubi. Ya, mohon maaf ya. Sudah masalah keuangan, masalah hubungan, masalah bisnis, masalah usaha bertubi-tubi, nggak ada yang jalan semuanya. Kenapa itu? Itu ya, karena perasaan kita belum kita ubah, ya. Itu yang saya sampaikan tadi ya, kita terjebak dalam sebuah siklus. Masih ingat ya kajian yang sebelumnya? Ketika kita merasakan hal yang negatif, kita tuh seperti membuat satu jeruji dalam sangkar burung. Negatif lagi, satu jeruji lagi. Negatif lagi, satu jeruji. Jadi akhirnya lengkaplah ya, jadi sangkar burung. Dan kita adalah burung yang terpenjara di sangkar itu. Sehingga apa? Kita dipenjara oleh jeruji yang dibuat oleh kita sendiri. Jadi sekarang tugas kita apa? Yuk kita patahkan semua jeruji yang telah memenjarakan kita. Jeruji-jeruji itu harus dipatahkan oleh kita sendiri. Gimana caranya? Mengubah perasaan. Mengubah perasaan kita. Ya, oke. Jadi dunia adalah semacam kanvas dunia ini. Ya, dunia ini seperti hamparan kanvas. Bagi apa? Bagi imajinasi kita. Jadi dunia ini adalah seperti kanvas bagi imajinasi. Sama seperti seorang pelukis, sebelum dia melukis, pasti dia itu melakukan imajinasi dulu. Apa yang mau dia lukis? Gak mungkin dia tidak imajinasi dulu, bukan? Nah, dengan imajinasi itu kemudian dia menggunakan kanvas ya untuk mewujudkan imajinasinya. Sehingga terciptalah lukisan yang indah. Dan itu kan sebetulnya dari imajinasi. Ya, oke. Nah, semua hal yang ada sekarang adalah buah imajinasi. Dari siapa? Dari orang-orang yang mengungkapkan cinta. Mic ini buah imajinasi. Dulu kan ada orang teriak-teriak. Betul nggak? Lalu dibuatlah amplifier. Supaya suara yang kecil itu bisa dibesarkan. Bayangkan ya, saya cerita di hadapan orang yang jumlahnya ratusan ribu. Kan suara saya tidak didengar. Lalu orang berimajinasi. Gimana caranya saya menciptakan teknologi supaya suara yang kecil itu bisa dibesarkan, di amplifier, dikalikan. Maka orang berimajinasi, lalu terciptalah mic ini. Orang berimajinasi, terciptalah toa.
di masjid ya yang sering dipakai speaker. Orang berimajinasi bagaimana supaya ya suara yang falas pun bisa diedit sehingga keluar suaranya kan semua yang kita saksikan sekarang itu adalah buah imajinasi. Kalau tidak ada yang berimajinasi, tidak ada teknologi hari ini. Oke, ya. Kita sadar dengan itu ya. Baik. Jadi imajinasi dari orang-orang yang mengungkapkan cinta. Dan semua produk teknologi pasti dari orang-orang yang memiliki kekuatan positif. Kamera ya, kamera. Sekarang ini kamera tuh udah luar biasa ya, resolusinya sangat luar biasa. Bahkan kamera ada yang bisa direndam di air, ya. Bahkan tidak bisa masuk air. Sehingga ketika orang masuk ke dalam air, semua peristiwa di dalam air bisa direkam, bisa diabadikan. Kita bisa nonton ya, bagaimana video-video tentang kehidupan dalam air, satwa dalam air, luar biasa kan? Itu kameranya kan masuk ke dalam air. Itu kan semua buah dari imajinasi dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya kupas satu persatu. Ya, yuk kita sadari sekarang. Sewaktu kita membayangkan apapun yang positif, yang kita inginkan dan kita senangi, berarti kita sedang merasakan cinta terhadapnya. Ulangi ya. Sewaktu kita membayangkan apapun yang positif, yang kita inginkan dan yang kita senangi, berarti kita sedang merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Itulah yang kita berikan. Dan itu pula yang akan kita terima. Jadi itu yang dimaksud dengan memberi dan menerima. Ya, memberi dan menerima. Bagaimana cara memberi? Berarti memberi itu adalah membayangkan apapun yang positif, ya, yang kita inginkan, yang kita senangi. Saat kita membayangkan itu, berarti kita sedang merasakan cinta terhadapnya. Itu yang dimaksud dengan memberi. Makanya apapun yang kita berikan dan itu pula yang akan kita terima. Ya. Yang kita bayangkan itu harus datang dari rasa cinta, dari kekuatan positif. Tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, karena apa? Membahayakan orang lain itu berarti mengalami ketiadaan cinta. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana mencelakakan orang lain, itu bukan berasal dari cinta itu. Itu dari ketiadaan cinta. Dan itu juga yang akan terjadi. Mohon maaf ya, kan ada orang yang ingin jahil kepada orang lain. Lalu melakukan sesuatu tindakan yang mencelakakan orang lain. Itu jelas, tindakan yang dilakukan dia itu bukan berasal dari cinta. Itu berasal dari ketiadaan cinta. Apa yang terjadi? Dikiranya buat orang lain? Tidak. Itu buat dirinya sendiri. Ya. Dan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ya. Makanya orang yang ingin mencelakakan orang lain, yang pertama celaka ya sudah dirinya sendiri. Jadi kalau kita menggenggam bara, ya, mau dilemparkan pada orang lain, kan yang terbakar pertama adalah tangan kita. Itu yang tidak disadari, karena kita menganggap seakan-akan jahil, jahat itu buat orang lain. Padahal jahil, jahat itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan lebih jauh. Tadi kan saya sudah menjelaskan secara rinci bagaimana memberi dan menerima. Jadi memberi itu adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kita memberikan cinta kepada yang kita inginkan, ya. Memberikan cinta pada yang kita inginkan. Itu namanya memberi, ya. Nah, sekarang bagaimana kekuatan cinta? Bagaimana imajinasi? Para sahabat, kalau para sahabat tahu, kekuatan cinta dan imajinasi ini adalah dua kata kunci yang sangat fantastis. Sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Kekuatan positif yang namanya cinta tak memiliki batas. Sudah saya jelaskan ya sebelumnya. Bisa memberikan vitalitas, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan gairah hidup, bisa memberikan kesehatan. Bahkan semua yang diberikan itu berada pada tingkat yang jauh dari ekspektasi pikiran kita sendiri. Nah, selama ini kenapa kita tidak memperolehnya? Karena pikiran kita yang telah membatasi semua itu. Padahal kekuatan positif itu memiliki kekuatan yang tanpa batas. Nah, sebaliknya ya, saya sudah jelaskan. Kalau ya perasaan negatif itu kan ada titik terendahnya. Karena begitu orang itu bertubi-tubi mendapatkan yang tidak dia inginkan, pasti kan dia akan bangkit. Bahkan ada orang yang dibangkitkan justru pada saat dia sudah mencapai titik nadir. Jadi kalau perasaan negatif itu sebetulnya ada titik batasnya, ada titik nadirnya, ada titik terendahnya. Bahkan itu bisa jadi titik kebangkitan. Tapi kalau perasaan positif itu
Boleh kita merasakan kekuatan positif yang tanpa batas. Karena apa? Kekuatan positif itu tanpa batas. Itu yang saya sebut fantastis. Jadi tugas kita sekarang apa? Menerobos batas-batas bagi kehidupan kita dengan imajinasi. Jadi imajinasi itu bisa menerobos. Para sahabat pernah nonton film. Mungkin kita nonton film 10 tahun yang lalu. Saat itu masih imajinasi. Tapi 10 tahun yang akan datang, apa yang diimajinasikan sudah nyata menjadi produk teknologi. Ya toh? TV layar datar. Mungkin dulu baru imajinasi. Pada saat orang masih berpikir pakai TV yang ada pantatnya itu. Yaitu menggunakan elektron gun. Jadi elektron gun itu ya, ada apa itu yang disebut dengan penembak elektron. Dan kemudian memasuki medan listrik, kemudian disimpangkan oleh medan listrik sehingga menyebar. Kemudian disiapkan layar, terjadi peristiwa perubahan ya dari tumbukan elektron sehingga terjadilah yang disebut dengan warna-warni. Sehingga kita bisa melihat warna-warni cahaya. Itu dulu masih zaman elektron gun. Nah saat itu mungkin orang baru berimajinasi. Bagaimana nanti layar TV itu datar aja. Biar kalau ditempel di dinding tuh nggak ada pantatnya. Saat itu imajinasi loh. Dan sekarang lahirlah TV layar datar. Dan sekarang apa yang terjadi? Bahkan TV itu nggak ada dindingnya. Nggak ada figuranya. Gambarnya full. Semua layarnya full. Dan mungkin suatu saat orang juga berpikir nanti untuk menangkap gambar gak usah pakai layar lagi. Ya toh? Mungkin saja langsung saja di ruang kosong ini tercipta gambar yang namanya hologram. Dan semua produk teknologi adalah hasil imajinasi. Ya, bukan halusinasi ya. Saya tidak bicara itu. Oke. Ya. Jadi tugas kita apa? Teroboslah batas-batas bagi kehidupan kita dengan imajinasi. Jadi imajinasi bisa menerobos. Itu yang dikatakan Einstein. Kalau pikiran itu cuma menghubungkan A ke B. Sedangkan imajinasi bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E, bisa ke F, bisa ke Z. Karena apa? Kita bisa menerobos dengan imajinasi. Lalu sekarang kita sadari bahwa sebetulnya kita punya kekuatan positif yang luar biasa. Dan kita bisa menerobos semua itu. Ya. Bekalnya cuma dua, kekuatan cinta dan imajinasi. Nah, mari kita bedakan sekarang. Apa sih bedanya orang yang hidupnya susah dengan orang yang hidupnya senang? Sebetulnya yang membedakan cuma satu kata, yaitu cinta. Sederhana ya. Tetapi cinta itu yang telah menciptakan perbedaan besar. Yang ini susah, yang ini senang. Kenapa? Yang senang itu karena dia sudah mampu menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta. Dan yang susah itu karena dia mengalami ketiadaan cinta. Lalu yang keluar dari pikiran dan perasaannya, semua hal yang negatif. Jadi perasaan terhadap uangnya negatif, terhadap hubungan negatif, terhadap pekerjaan negatif. Bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat? Kalau perasaan kita terhadap pekerjaan negatif. Misalnya kita mengatakan cari pekerjaan itu susah, melamar itu susah, pekerjaan itu tidak ada. Kita ingin bekerja, tetapi perasaan kita terhadap pekerjaan sendiri sudah negatif. Pekerjaan tidak akan datang kepada kita. Nasib kita tidak akan berubah, karena kita tidak mampu mengubah perasaan kita sendiri. Mau bisnis sudah berpikir rugi, ya, atau berpikir, wah cari uang tuh susah, cari untung tuh susah. Kalau kita rasa kita terhadap uang sudah negatif, ya bagusnya jangan bisnis ya, udah pasti rugi. Karena apa? Like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Karena perasaan kita tidak mengandung cinta. Tidak ada kekuatan positif yang diinpuskan pada perasaan kita. Yang terjadi ya seperti itu. Yuk sekarang. Jadi bedanya apa ya? Yang senang selalu membayangkan apa yang mereka inginkan dan mereka sukai. Mereka sudah merasakannya. Ya, bahkan mereka sudah bisa menginpuskan cinta ke dalam perasaannya. Mereka sudah bisa merasakan cinta terhadap apa yang mereka bayangkan itu. Jadi cinta itu sudah diberikan terhadap apa yang mereka bayangkan itu. Bahkan tadi ya, pada langkah proses penciptaan sudah saya jelaskan. Yang susah, secara tidak sadar telah menggunakan imajinasinya untuk hal-hal yang tidak mereka inginkan. Secara tidak sadar imajinasinya ya untuk ya hal-hal yang tidak mereka sukai. Mereka lebih banyak merasakan hal negatif terhadap apa yang mereka bayangkan.
Jadi perasaannya negatif terhadap yang mereka bayangkan. Nah itu karena apa? Karena ketiadaan cinta. Makanya yang satu hidupnya senang, yang satu hidupnya susah. Dan kita selama ini yang senang itu karena disenangkan sama Allah gitu, yang susah karena disusahkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menyusahkan hamba yang dicintainya? Allah itu membuka keran yang sama loh. Dan kita datang ke dunia ini untuk hidup bahagia, bukan untuk hidup sengsara. Bukan hanya merasakan momen-momen kebahagiaan di akhir pekan, itu pun hanya halusinasi, ya kan? Banyak orang yang bekerja dari Senin sampai Jumat itu merasa beban, tidak bisa menyenangi pekerjaan. Karena apa? Karena rasa dia dia tidak bisa mengungkapkan cinta terhadap pekerjaannya sendiri. Bagaimana pekerjaan bisa maju? Bagaimana karir kita bisa melesat? Seperti itu, ya, para sahabat. Ya, jadi rahasia pikiran dan imajinasi ini luar biasa. Jadi rahasia pikiran, ya, terutama pikiran yang super, ternyata hanya dalam penggunaan imajinasi. Jadi rahasia pikiran itu menjadi super tergantung bagaimana menggunakan imajinasi. Dan sejarah telah membuktikan, mereka yang berani membayangkan hal-hal yang mustahil adalah mereka yang memecah batas-batas manusiawi. Setuju ya? Mungkin kalau tidak ada siapa itu pencipta pesawat itu, dua bersaudara itu, dan saat itu main-main ya, dia menerobos batas-batas. Kita tidak membayangkan ya, kita bisa melintasi lautan Atlantik, bisa melintasi lautan Pasifik. Bayangkan ya, kita dari Indonesia bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa ke Afrika. Coba bayangkan, kita bisa ke Saudi Arabia, kita bisa ke Jeddah dari sini, melintasi lautan yang luar biasa. Mungkin dulu di zamannya orang menganggap itu hal yang mustahil. Dan ternyata terciptalah pesawat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sejarah telah membuktikan mereka yang berani membayangkan hal-hal yang mustahil adalah mereka yang memecah batas-batas manusiawi. Jadi maksud saya batas-batas manusiawi, maksud saya adalah kebanyakan orang berpikir saat itu diterobos oleh dia. Dan ternyata dia bisa menemukan sesuatu. Itu karena apa? Keberanian.